Tanya 2 tahun terakhir, kira-kira series yang bercerita tentang pencurian itu apa sih yang paling seru kalau di Netflix nih ya? Bisa jadi semua akan mengacu kepada judul Money Heist gitu. Cuma di awal tahun 2023 ini di platform Netflix baru aja merilis sebuah series tentang pencurian yang menurut gue ini wajib banget buat kalian tonton. So, selamat datang di Kapan Lagi Review. Nah, kalau misalnya kalian nih udah sering banget nonton di platform Netflix, pastinya kalian tahu ada yang namanya rekomendasi film atau series, gitu kan. Nah, di platform itu, dan di awal tahun 2023 ini, Netflix memberikan rekomendasi series pencurian yang berjudul Kaleidoskop. Well, sebenarnya series ini tuh awalnya berjudul Jigsaw, tapi somehow diganti oleh Netflix menjadi Kaleidoskop. Nah, yang menariknya adalah, series ini tuh sebenarnya berdasarkan dari kejadian nyata yang terjadi pada saat badai atau bisa dibilang Hurricane Sandy lah, itu di tahun 2012. Nah, di mana brankas bawah tanah milik Depository Trust and Clearing Corp itu tuh kehilangan aset klien yang mereka jaga. Cuma ya nggak disebutin pasti sih berapa jumlah kerugian aset yang hilang dari brankas bawah tanah mereka. Tapi kalau menurut beberapa sumber, total kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut itu tuh mencapai sekitar 70 miliar US dollar. Oke, yang bikin menarik dari series Kaleidoskop ini sendiri adalah tidak adanya penjudulan atau bisa dibilang kayak episode 1, 2, 3 sampai selesai gitu. Jadi, semua episodenya itu tuh dikasih judul warna, berdasarkan warna. Jadi kayak ada kuning, ada biru, terus ada violet, ada white, kayak gitu. Alias, buat para penonton Kaleidoskop itu tuh nggak ada aturan pasti untuk kalian nonton mau dari warna ini dulu, terus lanjut harus ke warna ini, itu tuh nggak ada. Kalian bebas nonton dari warna apa aja. Kecuali part terakhir yang dikasih nama warna putih atau white gitu. Kalau fokus ceritanya sendiri itu berfokus pada karakter yang bernama Leopard. Jadi ini tuh bercerita tentang balas dendamnya si Leopard terhadap Roger Salas gitu. Cuma pada akhirnya pembalasan dendam itu tuh malah diwarnai dengan pengkhianatan, terus juga ya rasa cinta dari Leopard terhadap anaknya. Well, kalau misalnya kalian ngerasa kalian ini belum nonton gitu ya dan kalian keganggu dengan spoiler, better kalian langsung cabut aja dari video ini, karena kayaknya bakal banyak spoiler tentang series yang satu ini. Hal yang membuat alur ceritanya semakin seru tuh karena penonton dibikin menebak-nebak siapa sosok yang pada akhirnya akan mengkhianati karakter Leopard gitu. Terus juga siapapun yang kalian kira bakal mengkhianati Leopard, semuanya tuh bisa gue bilang belum tentu kejadian gitu. Dan belum tentu benar, belum tentu salah. Bisa jadi kalau kalian menebaknya si karakter kayak RJ gitu ya, dia yang mengkhianati, ya bener juga gitu. Atau misalnya Bob atau siapa Jody gitu, ya bener juga gitu. Jadi nggak ada yang bisa bilang nggak ada aturan pasti untuk kalian menonton film ini. Terus juga kalian menebak apapun tuh sebenarnya sah-sah aja. Seru kan? Heist gitu ya, atau pencurian. Jadi karakter Leopard tuh bikin makin seru gitu. Mengingat si Leopard sendiri adalah mastermind dari aksi pencurian di film Kaleidoskop atau di series Kaleidoskop ini. Nah, pencurian ini tuh modelnya samalah dengan aksi-aksi pencurian yang sebelumnya. Diperlukan persiapan yang matang dan semuanya itu dibuat selama bertahun-tahun gitu sebelum akhirnya kemudian dilaksanakan atau dilancarkan tuh aksi pencuriannya. Giancarlo Esposito sendiri juga punya acting yang gokil banget. Bagaimana ia menyajikan emosi, terus juga rasa cintanya terhadap anak, terus juga terhadap keluarga, dan konflik-konflik sama setiap karakter yang ada di timnya nanti. Produksinya sendiri tuh bisa dibilang gak ngebosenin. Kenapa? Karena ya memang gitu, series Kaleidoskop ini tuh banyak banget part yang emang disajikan kayak selayaknya drama lah gitu. Tapi ketika part action, itu tuh kita disuguhkan dengan visual yang emang tight, terus juga intens gitu. Baik secara acting dari karakternya, pengambilan gambar-gambarnya juga, bahkan sampai konflik antar karakternya gitu. Jadi bener-bener kayak campur aduk lah, dan itu seru buat diikutin kalau menurut gua ya. Harus dibandingin dengan series yang serupa dan ada di platform yang sama, Money Heist gitu. Kalau misalnya nih kita compare dan kita bilang, wah ini lebih seru gitu dibandingin Money Heist lebih seru dibandingin Kaleidoskop, menurut gua nggak bisa juga. Kenapa? Karena Money Heist tuh punya keseruan tersendiri dan Kaleidoskop juga punya keseruan tersendiri. Kalau misalnya gue harus ngasih contoh, salah satunya tuh kayak gini nih. Di Money Heist, hampir di setiap episodenya itu kita tuh dikasih konflik yang tight terus juga intens.
Dimana setiap konflik itu bikin timnya The Professor atau si Profesor itu jadi goyah. Nah kalau misalnya di Kaleidoskop, itu tuh kita nggak kayak gitu. Itu tuh kita kayak diajak untuk menebak dan kayak secara perlahan tuh memahami kenapa karakter Leopard itu tuh bisa end up di penjara, terus bagaimana dia menyimpan rasa bencinya, ngejaga rasa bencinya untuk saat yang tepat dilancarkan kepada Roger Salas. Di mana Roger Salas sendiri sebenarnya berhubungan dengan Leopard di masa lalu ketika mereka masih berteman sih. Bilang ada scene yang kurang, sebenarnya ada beberapa scene yang menurut gue emang kurang oke aja, tapi nggak semua. Kayak misalnya tuh pas si Nazan Abasi, karakter yang polisi yang FBI ngejar-ngejar si Leopard, itu tuh pengen merjuangin hak asuh anaknya. Menurut gue sebagai seorang ibu yang berusaha untuk mendapatkan hak asuh anaknya tuh kayak kurang greget aja gitu actingnya si karakter Nazan Abasi ini. Atau misalnya kayak pas dia lagi cinlok dengan rekan sesama FBI-nya si Samuel Toby. Itu tuh lebih ke arah kayak acting dimana si Abasinya nyari way out atas rasa stres atau depresinya ngadepin kasus Leopard itu gitu. Ya nggak salah juga sih, cuma menurut gue tuh kayak kurang greget aja. Nah kalau misalnya mau contoh lain, contohnya tuh kayak si RJ nih, karakter RJ yang disuruh ngikutin mobil yang ngebawa aset-aset klien dari perusahaan si Roger Salas. Itu tuh menurut gue kayak agak aneh. Maksud gue mobil yang ngebawa aset klien yang benar-benar penting, kok pengawalannya kayak kurang ya? Terus tuh kayak mobilnya tuh jalannya lambat banget, kayak bisa diikutin gitu sama si karakter RJ ini. Karena kan si karakter RJ itu bawa sepeda, terus tuh dia ngasih device buat nyerap ini loh, sinyal yang ada di mobil perusahaannya Roger Salas. Cuma menurut gue tuh kayak, kok kurang masuk akal gitu ya. Terus juga mobil yang ngebawa aset-aset penting tuh seharusnya itu kan dikawal secara ketat. Ini kok enggak gitu. Jadi ya itu sih beberapa scene yang menurut gue kayak kurang oke aja gitu. Dan kurang greget lah. Series Kaleidoskop sendiri tuh emang, ya menurut gue ya, itu nggak menyajikan cerita yang intens atau tight gitu di setiap episodenya. Dan kalau misalnya emang kalian prefer dengan series-series yang seperti itu, mungkin Kaleidoskop nih kurang pas lah buat kalian. Cuma yang bisa gue make sure adalah Kaleidoskop ini bener-bener series tentang pencurian, aksi pencurian yang bisa dibilang ini wah banget dan menurut gue seru buat ngikutin, walaupun agak slow pace ya. Kenapa? Karena di tiap episodenya itu tuh selalu ada elemen of surprise. Dimana kita tuh kalau misalnya nonton secara berurutan aja gitu ya, nggak random ngacak, kita tuh kayak nyusun puzzle, tau nggak? Jadi kayak misalnya nonton dari yang warna yang pertama, terus lanjut ke warna yang berikutnya, kita awalnya dapat satu puzzle, terus puzzle yang berikutnya tuh adanya di bagian sini. Tiba-tiba di puzzle berikutnya tuh ternyata nyambung sama yang ini. Dan itu jadi bikin seru, dan semuanya itu tuh nggak ada yang salah gitu kalau kita mau nonton dari warna apapun. Karena ya balik lagi, ceritanya tuh tidak linear gitu, walaupun maju mundur gitu. Tapi kita masih tetap bisa enjoy kok, dan kita tetap bisa dapetin keseluruhan ceritanya secara lengkap. Kecuali part terakhir yang warna putih, itu sih emang ya udah kalian nontonnya terakhir aja gitu, jangan yang pertama-tama banget, oke? So, itu aja kali review tentang series Kaleidoskop kali ini. Jadi kalau misalnya kalian punya saran, kayaknya kita nge-review apa lagi nih? Misalnya film, atau mungkin misalnya barang-barang yang milik artis gitu, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pasti bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Dan ya, gue Nathan signing out, bareng sama Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera. Sampai jumpa di Kapan Lagi Review berikutnya.